Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Saya ingin menyampaikan di pagi hari ini berkenaan dengan sholat id, yaitu bagaimanakah gerakan sholat id. Karena sebentar lagi insya Allah Ta'ala puasa kita akan selesai dan kita akan merayakan Idul Fitri. Di dalam merayakan Idul Fitri ini kita akan awali dengan sholat id. Oleh karena itu mari kita dengarkan berkenaan dengan hal ini. Di dalam agama Islam berkenaan dengan sholat idain, yaitu diantaranya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dirayakan untuk memperingati kegembiraan berbuka pada 1 Syawal setelah kita tentunya melewati bulan Ramadan, dan kegembiraan mendapatkan topik untuk memperoleh berkah puasa Ramadan. Sedangkan Idul Adha kita rayakan untuk memperingati kegembiraan memperoleh berkat haji, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari satu segi, jamaah sholat id adalah gambaran keagungan agama dan budaya Islam. Karena daripada hal itu, laki-laki, wanita, dan anak-anak juga ikut serta di dalamnya. Dan pada hari id, hendaknya kita mandi, mengenakan pakaian yang bagus, yang istimewa, memakai wangi-wangian, bahkan kita menyiapkan makanan yang terbaik. Jika Idul Fitri, maka sebelum pergi untuk sholat, hendaknya kita membayar fitrah untuk orang-orang miskin. Sebelum pergi untuk sholat juga hendaknya kita makan dan minum sesuatu. Tapi jika hari Idul Adha atau Idul Kurban, jauh lebih baik kalau makan setelah selesai sholat. Demikian juga diutamakan, yaitu kita menggunakan jalan yang berbeda untuk datang dan pulang dari tempat sholat id. Insya Allah Ta'ala akan lebih banyak pahalanya. Pada hari kedua hari raya id tersebut juga dikerjakan sholat id 2 rakaat di lapangan terbuka atau di tempat sholat id sebelum matahari tergelincir. Sesuai keperluan lah. Sholat id juga bisa dilaksanakan di masjid jami, masjid utama. Sholat id hanya bisa dilaksanakan secara berjamaah. Tidak boleh kita sholat id sendiri-sendiri atau munfarid. Sholat id tidak ada azan dan iqomat, serta juga tidak ada sholat lain yang mengawali atau di akhirnya di dalam sholat id tersebut. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, di dalam sholat id ada hadis tentang tambahan banyak takbir, yaitu sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir pada sholat idain, yaitu Idul Fitri maupun Idul Adha, di rakaat pertama 7 kali sebelum qiraatnya, tambahannya di rakaat kedua 5 kali sebelum qiraat. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, lalu bagaimana cara kita mendirikan sholat id? Mari kita simak bersama-sama. Jadi yang pertama, pada rakaat sholat id, setelah kita takbiratul ihram, yakni sebelum sana dan ta'awudz, imam mengucapkan takbir sesuai dengan hadis tadi, yaitu 7 kali dengan suara keras, dan yang makmum mengucapkan takbir ini dengan suara pelan sambil mengikuti. Kemudian pada rakaat yang kedua ditambahkan 5 takbir.
Selanjutnya yang kedua adalah imam dan makmum. Keduanya ketika mengucapkan takbir mengangkat tangan sampai telinga untuk yang laki-laki dan sampai dada untuk wanita. Kemudian melepaskan ke samping. Rinciannya adalah takbiratul ihram, kita angkat tangan Allahu Akbar, lalu tangan dilepas ke samping di paha kita. Seperti kalau kita upacara dalam keadaan siap. Tambah 7 kali takbir, Allahu Akbar, tangan diangkat sampai telinga laki-laki, yang kita sampai dada, lalu dilepas ke samping paha. 2, lalu takbir, dilepas ke samping lagi. 3, takbir, lalu dilepas ke samping lagi. 4, takbir, lalu dilepas ke samping lagi. 5, takbir, lalu dilepas ke samping lagi. 6, takbir, lalu dilepas ke samping lagi. Yang terakhir ke-7, takbir, lalu tangan kita dilipat. Selanjutnya yang ketiga, setelah takbir-takbir tersebut, imam membaca sana dan ta'awudz, juga basmalah, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan sebagian Al-Quran Karim yang dihafal, yang disukai dengan suara keras, lalu menyempurnakan rakaat pertama. Sangat disunahkan membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Yang keempat, ketika bangun untuk rakaat kedua, ucapkan takbir kita Allahu Akbar, lalu kita menambah dengan mengucapkan 5 kali takbir, seperti takbir pada rakaat pertama tadi. Yang pertama takbir, tangan diangkat, lalu dilepas ke samping. Kedua takbir, lalu dilepaskan lagi ke samping. Ketiga takbir, lalu dilepaskan lagi ke samping. Keempat takbir, lalu dilepaskan lagi ke samping. Dan yang terakhir kelima takbir Allahu Akbar, lalu tangan dilipat. Selanjutnya yang kelima, setelah rakaat ini sempurna, yaitu sesudah ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasahud, salawat kita, dan doa-doa sunnah lainnya, lalu kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Yang keenam, setelah itu imam membaca khutbah, seperti khutbah sholat Jumat. Di Id juga ada 2 khutbah. Pada sholat diidain, yaitu Idul Fitri maupun Idul Adha, hendaknya juga kita menyampaikan 2 khutbah seperti sholat Jumat tadi. Karena hal ini terbukti di dalam hadis, di antaranya yang artinya dari Ubaidullah bin Abdullah berkata, sunnahnya adalah pada hari Id imam menyampaikan 2 khutbah dan memisahkan keduanya dengan duduk. Perlu juga diperhatikan wanita-wanita yang berhalangan untuk sholat idain ini juga datang ke tempat Id untuk mendengarkan khutbah. Yang terakhir, waktu sholat Id itu dimulai dari kira-kira setelah matahari terbit, setinggi tombak, kurang lebih 15 menit setelah matahari itu terbit, sampai sebelum tengah hari, yakni matahari tergelincir. Meskipun demikian, mengerjakan sholat dengan segera itu akan lebih baik lagi. Jika di hari pertama sholat Id tidak bisa dikerjakan sebelum matahari tergelincir, maka Idul Fitri bisa dikerjakan hingga hari kedua sebelum tergelincirnya matahari, dan sedangkan Idul Adha itu bisa sampai hari yang ketiga. Setelah khutbah kemudian kita bisa bermusafahah, salam-salaman. Namun sebelumnya kita mengamalkan doa bersama dengan mengangkat kedua tangan kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon apa yang kita dambakan dan ingini. Semoga tentunya didikan puasa selama 1 bulan penuh ini terus dapat kita amalkan di dalam 11 bulan yang lainnya, sehingga kita dapat berjumpa lagi
dengan didikan Ramadan di tahun yang berikutnya, insya Allah ta'ala. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.